Siva Profesores Frodo. Panggil saja aku Frodo Imitatio. Saudara-saudara, jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri, di sebuah negeri yang rakyatnya nafsu. Nafsu akan gelar, gelar kesarjanaan. Manakala untuk memperolehnya perlu kerja keras, pengorbanan, pengorbanan pikiran, tenaga, bahkan dana. Muncullah seorang dewa penolong yang bisa memberikan gelar S1, S2, bahkan S3. Bisa apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Segala sesuatu yang menyangkut pemberian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang untuk wisudanya di hotel berbintang. Saudaraku sekalian, uang adalah benda yang hebat. Siapa yang bisa memberikan gelar? That is me. Saudara-saudara, coba perhatikan. Kitab-kitab ini adalah buku-buku yang tebal yang kususun bersama dengan teman-teman universitasku. Coba lihat. Ada kitab 1000 gelar, ada kitab jual beli gelar, ada kiat sukses bersama produk imitatio, seni berpikir negatif, dan lain-lain. Dan kalau buku ini disusun, bisa jadi tempat duduk. Siapa berkenan pesan, hubungi saja University of Zusulapan. Pusatnya ada di Amarakua, tetapi cabangnya ada di sini. Ya, sayalah Prodo Imitatio sebagai rektornya. Saudara-saudara sekalian pasti terheran-heran. Bagaimana bisa orang-orang itu membeli gelar? Jawabannya bisa. Mengapa tidak? Saya akan jelaskan mengapa. Lihat ini baik-baik saudaraku. Dulu, di zaman raja-raja hidup, sebagai penghargaan kepada para pengikutnya, raja itu memberikan gelar dan kedudukan. Para pengikutnya menjadi hormat dan bermartabat. Nah, lihat ini baik-baik. Ini di masa penjajahan. Bangsa asing menggoda bumi putra supaya mereka itu merasa terhormat. Mereka memberi gelar kepada siapa saja yang punya uang. Gelar itu melekat dan orang itu merasa menjadi menak, merasa menjadi raden. Padahal tidak. Bahkan konon dulu di tanah Sunda ada julukan Raden Sabenggol Sakancing Bedol. Maksudnya dia membeli gelar harganya 1 benggol, penuh kancing emas imitasi. Kalau ditarik, dol, rontok. Jadi, sebenarnya aku itu melanjutkan tradisi-tradisi terdahulu. Tradisi-tradisi raja dan tradisi-tradisi penjajah dulu. Saudara-saudara tahu, pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini. Sejumlah perguruan tinggi pun berdiri. Program S1, program S2, program S3 menjadi banyak. Ibaratnya mendaki gunung yang tinggi menjadi sulit. Peluang itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa? Karena orang tahu itu kaya raya. Akhirnya aku pun malas. Nak, ke sekolah sayang. Hari sudah siang. Aku tidak menjawab. Sebaliknya selimutku ku tarik menutup wajahku. Padahal waktu itu matahari sudah terang. Ya sudah sayang.
Nanti mama kontak kepala sekolah bahwa kamu sakit. Aku tersenyum dalam selimut. Jadinya aku malas sekolah. Tapi aku tetap naik kelas. Ingin dan harus. Karena kalau tidak naik kelas aku jadi malu. Akhirnya uang orang tua aku yang meradang ke sana, kemari, membabi buta. Tetapi tidak sia-sia. Hap, aku naik kelas terus mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dengan irama uang yang meradang-radang. Di mana-mana uang, di mana-mana uang. Tapi akhirnya aku bisa lulus menjadi sarjana di perguruan tinggi berkat uang. Tetapi ketika aku bersaing dengan dokter, guru-guru besar, aku pun kalah. Akhirnya aku pun memikirkan diri. Aku mundur, dan akhirnya aku pun bergabung di University of Zuzulapan dari Amarakwa. Memang jual beli gelar kali ini memang sangat dicari demi gengsi dan diburu demi sesuatu. Kebetulan aku memang pemilik saham terbesar di sini, sehingga ya dengan mudahnya aku bisa menjadi rektor di kampus ini. Semakin gila sepak terjangku, orang-orang semakin mencari-cari gelar, semakin memberandal namanya dengan gelar S1, S2, S3, profesor, bahkan home kausa. Banyak yang datang kepadaku. Aku pun sering bernyanyi sambil menari-nari. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon gelar. Ya, sekian promosi dari aku. Nanti kalau ada yang berminat, hubungi aku di nomor khusus ya. Shh, jangan di sini. Di sini terlalu terbuka. Ya. Saudara-saudara, sekarang ini aku jadi penghuni Hotel Prodeo. Tempatnya tikus dan kecoa datang bertandang. Tidak apa-apa. Akan aku jadikan mereka hiburan. Tikus kejar, lalu keluar. Sedangkan kecoa, ku tangkap, lalu ku perhatikan. Ternyata makhluk menjijikan itu punya daya tahan hidup yang tinggi kalau tidak dibikin mati. Dia akan tetap bertahan tanpa tahu waktu sudah berganti. Makanya aku juluki dia kepala baja. Sebagai cerminan padaku yang harus tetap bertahan hidup di sini, ya hingga masa hukumanku habis. Setelah itu, aku dapat menghirup udara bebas. Makan tuh koran, beritanya di halaman. Kalau bagi koran gak usah dilempar, berikan secara sopan. Hei sipir, halaman berapa? Cari sendiri, masa bodoh-bodoh. Sipir kamu yang cuma nyamir. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar, sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Manado telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan. Beberapa perguruan tinggi papan nama diduga banyak berbisnis jual beli gelar. Sebagaimana diberitakan pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lei Apusi alias Produk Imitatif. Selama ini dia berhasil mewisuda orang-orang penting di mana buah ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya masuk koran juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita tanpa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak sarjana, magister, doktor, sarjana berbagai bidang, tapi itu palsu. Kalau di mana buah ini banyak para sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data University of Zuzulapan yang asalnya dari Amarakwa,
cabangnya dikelola oleh Apusi alias Produk Imitatio itu menghasilkan 55 orang doktor, 157 master bisnis, 333 sarjana berbagai bidang, di mana mereka sekarang yang mereka menjadi orang-orang penting di mana gua ini. Mereka menjadi orang-orang penting di mana gua ini. Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu. Selagi orang-orang masih membutuhkan gelar, bisnisku ini masih akan terus berjalan. Aku itu banyak tangan kanan di luar. Mereka masih terus bertahan di dalam bisnis ini, meskipun itu harus secara sembunyi-sembunyi. Julukan kepala baja itu membuatku sadar bahwa ketika orang-orang masih membutuhkan gelar, maka bisnisku ini akan terus berjalan. Seperti pelacuran. Selagi masih banyak pria hidung belang, mata bongsang, main ranjang, bisnis pelacuran akan terus laku seperti kacang goreng. Seharusnya yang ditangkap itu hidung belangnya, bukan pelacurnya. Seharusnya yang ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. Negeri ini aneh. Pelacurnya ditangkap, hidung belangnya dibiarkan berlari-lari. Seperti aku ini, penjualnya ditangkap, pembelinya dibiarkan begitu saja. Ya, akhirnya mereka banyak menjadi orang-orang penting. Yang harus ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Yang harus ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Yang harus ditangkap itu pembeli, bukan penjual. Hei, teriak terus. Apa ini, sipir gila? Lihat kan saudara, sipir gila. Maaf saudara, perlu kami beritahukan bahwa bisnis jual beli gelar ini hanya terjadi di Managua, bukan di Indonesia. Terima kasih.